Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar akan melaksanakan praktek coaching yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Serengat. Saya Retna Wulandari. Saya Andia Meli Ratnasari. Dan saya Dwi Erna Susanti. Mari kita saksikan keseruan videonya sebagai berikut. Baik, selamat siang Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Andia. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik Bu Erna. Yang hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Bagaimana Bu Erna, sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Bu. Bu Erna hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Retno ya? Iya Bu. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Erna. Iya. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan, kira-kira Bu Erna bagaimana perasaannya? Ya, untuk coaching yang kemarin itu saya merasa grogi ya Bu, karena kemarin itu baru yang pertama, jadi deg-degan gitu. Masih awal juga dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya. Iya. Karena kan harus sesuai kan Bu tekniknya. Iya, betul. Itu wajar sekali ya Bu, karena memang masih pertama dan Bu Erna juga belum terbiasa. Iya. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini nanti lancar ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Nah, Bu Erna, untuk dalam kegiatan coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, Iya. yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Erna masih kurang yakin yang di bagian mana Bu? Ya, kalau saya itu di bagian present ya Bu, karena untuk bisa memberikan kehadiran yang penuh itu kita juga membutuhkan latihan ya Bu ya, membutuhkan fokus juga dengan apa yang disampaikan oleh coach begitu. Jadi kalau saya kurang fokus, otomatis kita akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi curhatan atau menanggapi coach dalam curhatannya begitu Iya. ya. Iya. Iya, Dan baik. juga akan kesulitan juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya ya Bu. Iya. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi seperti itu ya Bu. Iya. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Iya. Yang pasti saya berharap bahwa akan ada solusi yang terbaik ya Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu. Iya, baik. Nanti semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Iya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Iya Bu. Seperti itu. Silahkan untuk dilanjutkan Iya ya Bu. Terima kasih. Aku pengamat ya nek kene. Selamat siang Bu Retno, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Retno yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Bu Retno sampaikan pada obrolan kita hari ini? Baik, saya juga berterima kasih pada Bu Erna yang telah bersedia mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Ya. Di sekolah saya itu selain saya mengajar informatika, saya juga diberi tambahan karena kebetulan ada guru yang sedang cuti ya Bu ya. Iya. Jadi saya diberi tugas tambahan mengajar seni budaya. Iya. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam, terus kadang ada yang sini tuh diam, terus kemudian ada yang sebelah sana itu sebenarnya malas-malasan begitu Bu, tidak responsif kepada mata pelajaran yang saya ajarkan tadi. Jadi tidak seperti kelas yang lain. Kalau kelas yang lain itu saat saya mengajar, mereka tuh memberikan respon yang baik, mereka kelihatan aktif, antusias saat saya menyampaikan materi. Kelas itu kelas yang ini Bu ya, khususnya itu kelasnya itu pasif, dan saat mereka kelihatan aktif itu
tidak ada kaitannya dengan pembelajaran begitu, Bu. Ya, baik. Jadi, ini permasalahannya lebih kepada proses pembelajaran ya, Bu Retno, ya? Iya. Yang ternyata Bu Retno itu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan, latar belakangnya Bu Retno, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, Bu Retno, sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih yang ingin Bu Retno, inginkan itu kelas seperti apa? Saya ingin dari obrolan kita itu saya Iya. mendapat solusi, Bu. Sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi terkadang saya bingung, Bu, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh dari latar belakang saya. Biasanya saya itu kan komputer, jadi saya sudah merencanakan saya buat bahan ajar, kemudian anak praktikum dan gini. Nah, ini kalau di kelas seni budaya itu saya agak bingung. Ini kelasnya mau diapakan, terus siswanya diberi apa agar lebih aktif, itu saya masih bingung, Bu. Oh iya, memang sangat jauh berbeda sekali ya Bu dengan, kelas yang biasanya. Baik, kalau boleh tahu kira-kira situasi, apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin, Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Retno, waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur, Bu, ya, kalau mau masuk ke kelas ini tuh saya itu mesti bingung nanti bagaimana ya di kelas, terus nanti apa yang harus saya sampaikan. Bahkan kalau malam itu saya sudah belajar, tapi kalau mau masuk ke kelas tuh saya mesti agak bingung gitu, Bu. Eee, Nanti itu model pembelajaran saya ini sesuai tidak dengan yang saya ajarkan, bagaimana kalau mereka tidak antusias, bagaimana begitu. Karena yang saya lihat tuh mereka sukanya hanya mencatat daripada diskusi, terus Iya. dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran dulu yang saya sampaikan bahwa saya juga mengajar di mapel ini. Jadi saya tanya murid-murid lebih suka model pembelajaran yang seperti apa. Saya juga saya tanya sharing-sharing ke siswanya itu. Di Iya. saat kelas lain lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri, Bu, nggak sama dengan kelas yang lain. Iya. Mereka lebih suka mencatat dan hampir semua satu kelas itu semuanya seperti itu, nggak Iya. nggak ada antusiasnya sama sekali. Sebenarnya sih tidak jadi masalah ya eee, dalam pembelajaran ini, cuma kita tidak dapat memaksakan maunya anak tuh seperti apa. Cuma responnya itu loh, Bu, yang saya merasa kurang tuh responnya kurang bagus saat pembelajaran. Mereka tuh cenderung diam, eee, ber mem diamnya itu saya bingung, diamnya itu antara mereka itu memahami atau bingung gitu, Bu. Oh, iya, iya. Baik, terus lalu menurut, apakah Bu Retno sudah pernah menanyakan kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu mereka menginginkan seperti apa itu sudah pernah, Bu? Sudah, Bu, sudah Iya. saya tanyakan. Beberapa hari kemarin tuh saya tanya ke anak-anak. Saya juga meminta mereka tuh menilai saya tuh kurangnya di mana. Karena saya pikir, jangan-jangan kesalahan saya ada di saya gitu loh, Bu, yang saya Iya. salahnya di saya, Iya. nggak bisa melayani anak. Terus saya juga bingung dalam penyampaiannya materi kadang itu, saya juga kadang merasa kalau metodenya mungkin nggak sesuai, terus Iya. saya juga kadang mikir apa saya ini yang menyampaikan materinya itu kurang detail. Eee, Baik saya terima itu anak-anak, saya berusaha memperbaikinya Iya. dengan menambah literasi dan juga menambah detail di materi itu dengan, dalam bentuk PPT yang biasanya saya buat itu di Canva, Bu, ya. Jadi lebih menarik, Iya. eee, anak-anak bisa menyimak, terus selain menyimak anak-anak juga bisa mencatat. Tapi kembali lagi ya, saya belum merasa sesuai dengan metode saya tadi itu, Bu. Jadi dalam Oh. pelajaran itu masih ternyata dengan saya memakai Canva, itu ternyata anak-anak juga antusiasnya itu juga masih kurang gitu, Bu. Iya. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu itu sebenarnya sudah berusaha ya Bu untuk Iya, menambah model-model pembelajaran, tetapi masih kurang respon dari iya, siswanya, iya, begitu ya Bu. Bu? Nah, lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran tentunya tuh saya ingin ya, Bu, ya, semua kelas saya itu sama. Iya. Jadi saya suka dalam pembelajaran itu siswanya aktif, bisa Iya. berkomunikasi dua Iya. arah. Iya. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjeknya Iya. juga. Mereka itu tidak hanya mendengarkan
saya di depan. Jadi mereka juga aktif menjawab misalnya kalau saya tanya. Jadi materinya itu bisa saya tahu mana yang sudah anak paham dan belum, gitu Bu Erna. Oh, iya. Baik. Jadi lebih suka ada komunikasi yang aktif dari anak-anak gitu ya, Bu ya? Iya, Iya, ya saya suka kelas yang hidup gitu Bu. Jadi iya. anak-anaknya itu tidak pasif. Tidak cuma menjelaskan dan murid mendengarkan saja, tapi anak-anak mungkin kalau ya belum paham itu bisa bertanya, terus dan tentunya juga memaksa saya kalau anak-anak berarti bertanya, berarti memaksa saya untuk lebih belajar lagi di mapel seni budaya itu, Bu. Iya, baik. Lalu kalau, ada permasalahan seperti itu, apa yang mungkin dibutuhkan, Bu, untuk mencapai siswa dan kelas yang, seperti yang Ibu inginkan dalam waktu yang dekat ini, Bu? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan yaitu dengan sedikit mengubah cara pembelajaran, yaitu dengan modelnya saya ganti gitu Bu ya, Iya, yang mungkin iya. yang dulunya konvensional, ceramah bermakna saya ganti. Mungkin saya akan meminta kepada siswa untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling, bertukar menjawab. Iya, Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran juga, mencatat pertanyaan yang mau ditanyakan ke saya, kemudian jawaban dari temannya bisa saling sharing, melihat pertanyaan jawaban dari temannya. Mungkin juga memberikan tugas presentasi Bu, biar anaknya itu iya, bisa lebih aktif lagi dengan maju ke depan iya, kelas. iya. Kemudian presentasinya nanti saya bisa kalau individu tanya secara langsung, kalau kelompok nanti maju ke depan gitu. Terus uh, kemudian di sini saya nanti juga akan mengubah misalnya medianya Bu ya, media pembelajarannya misalnya menambah ada video, kemudian ada pakai Padlet. Di sini nanti penilaiannya yang dulu saya sebelumnya pakai paper ngerjakan Iya, ditulis, itu kemarin saya sudah mendapat apa ya praktek baik dari teman saya. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran digital Bu. Jadi memakai Quizzes atau Google iya. Form gitu Bu, agar anak-anak itu tidak merasa bosan Bu Erna. Iya, iya, baik. Luar biasa sekali ya yang akan yang disampaikan oleh Bu Retno dan juga rencana-rencananya itu terus waktu melakukan pembelajaran di kelas supaya anak ini bisa aktif di kelas ya, walaupun mungkin Bu Retno tentang materi ini masih ada sedikit kesulitan ya Bu, karena memang Iya, bukan mapelnya juga seperti itu ya. iya Bu. Iya. Iya, iya. Kira-kira kapan hal itu akan Bu Retno lakukan? Insya Allah nanti akan saya lakukan minggu kedua Bu ini setelah mid semester. Jadi kan materinya baru, jadi biar ada penyegaran begitu Bu. Oh, iya, iya. Baik, Bu, Bu Retno, ini tidak terasa kita sudah di akhir obrolan ya, Bu. Nah, apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Baik, jadi dari obrolan kita yang baru kita lakukan ini, saya senang Bu, saya mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang saya hadapi, terus kemudian bagaimana cara saya membimbing siswa di kelas dan saya juga memiliki keberanian nanti mencoba hal-hal baru agar anak-anak itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan nanti diharapkan pembelajarannya lebih menyenangkan lagi ya Bu ya. Baik, Bu Retno, semoga apa yang kita bicarakan hari ini tadi itu dapat menumbuhkan motivasi belajar ya, Bu, untuk saya dan juga Bu Retno. Selanjutnya saya tunggu cerita baik Ibu selanjutnya ya, bagaimana hasilnya tentang rencana-rencana yang telah Bu Retno buat untuk hari ini ya, Iya. Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Retno. Terima kasih Bu Erna sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya curhat tentang kelas saya yang bermasalah ya Iya, Bu Erna. baik. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Bu Erna. Kita beri aplaus dulu ya untuk kegiatan coaching hari ini. Iya. Yang sudah Ibu Retno dan Bu Erna lakukan tadi. Nah, Bu Erna dan Bu Retno tadi kan sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur Tirta pada percakapannya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Bu Erna ya sebagai Ya. coach. Menurut Bu Erna, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Ya, baik Bu Andia. Untuk indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
dan juga dapat melakukan rencana aksi yang akan dibuat begitu. Iya, baik. Tadi kan Bu Erna sudah menyampaikan ya ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di Iya, sini tadi saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan sangat baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman ya dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi. iya, Juga hal ini juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ya Bu. iya, betul Bu Andia. Ya baik, terima kasih Bu Erna selaku coach dan Bu Ya, Retna Bu, selaku coachee sama-sama. atas praktik coaching hari ini memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, saya ketiga. Demikian video tentang kegiatan praktek coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.